Seorang anak NA, 12 tahun, disetubuhi sejak 2019 hingga April 2023. Pelakunya MS 64 tahun yang merupakan seorang buruh. Akibat aksi bejatnya itu, MS ditangkap oleh anggota Satreskrim Polresta Denpasar Jumat 25 Agustus. Selain disetubuhi, korban juga dicabuli oleh pelaku. Kapolresta Denpasar Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas didampingi Kapolresta Denpasar Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas didampingi Kasat Kapolresta Denpasar Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas didampingi Kasat Reskrim Kompol Losa Luciano Araujo Selasa 29 Agustus menjelaskan kasus ini dilaporkan oleh ibu kandung korban ke Polresta. Kronologinya, di 2019 saat itu korban masih kelas 3 SD. Pelaku datang ke TKP untuk mencari ibu kandung korban tapi tidak ada. Selanjutnya, pelaku mengajak korban ke ruangan sebelah kamar ibu kandungnya. Di kamar itu, pelaku melakukan aksi bejatnya. Pelaku mengancam korban supaya tidak bilang ke siapa-siapa dan jika melanggar akan dipukul. Setelah itu, pelaku langsung pergi. Selanjutnya, pada 2022, pelaku yang tinggal tak jauh dari TKP kembali mendatangi korban. Dia pura-pura mencari ibu korban. Peristiwa terakhir terjadi pada April 2023. Pada 13 Agustus lalu, korban menceritakan semua kejadian yang dialami ke ibu kandungnya. Mendengar hal tersebut, ibu korban marah dan langsung melapor ke Polresta Denpasar. Berdasarkan laporan itu, tim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polresta Denpasar langsung memeriksa korban dan mengantarnya ke rumah sakit untuk visum. Selanjutnya, polisi menangkap pelaku saat kerja sebagai buruh bangunan tidak jauh dari tempat tinggalnya. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Denpasar, di mana telah mengungkap kasus pelaku tindak pidana pencabulan dan atau persetubuhan anak, di mana ini dilaporkan tanggal 24 Agustus tahun 2023. Dilaporkan, kemudian dapat disampaikan bahwa untuk pelapor sendiri itu dari ibu kandungnya. Unit PPA Polresta Denpasar selain menerima laporan saksi dan kita mengamankan tersangka dan juga mengamankan barang bukti, salah satunya baju ini, baju yang dipakai oleh tersangka, dan kemudian ini motor ini dipakai pada saat menyamperin korban yang terakhir di bulan April 2023. Kemudian pasal yang disangkakan kepada pelaku yaitu tindak pidana pencabulan dan atau persetubuhan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 junto pasal 76 dan atau pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2023 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman pasal 81 junto pasal 76 B huruf besar dan atau pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun denda 5 miliar. Motif pelaku kita lakukan pemeriksaan kepada pelaku bahwa pelaku menyampaikan atau pelaku mengakui bahwa bernafsu melihat badan korban yang bongsor seperti orang dewasa. Mungkin itu rekan-rekan sekalian. Untuk tempat tinggal ini berdekatan, jadi masih satu lingkungan. Kenal hubungan antara orang tua dan pelaku. Kenal orang tua dan pelaku saling mengenal. Ya. Kerja atau gimana? Nanti kita perdalam lagi dalam pemeriksaan ini. Melakukan Keluarga juga si pelaku juga memiliki keluarga ya, punya anak dan punya istri. Ya. Kenapa baru diketahui melakukan pengancaman? Kita melakukan untuk yang bersangkutan pelaku
melakukan aksinya itu dari mulai tahun 2019 dan selalu melakukan ancaman, ya, melakukan pengancaman. Untuk pelaku dari tahun 2019 sampai dengan sekarang, jadi baru diketahui itu karena ibu pelapor juga menyampaikan adanya beberapa dia menyampaikan keluhan anaknya, ya. Nanti kita akan dalami. Kita masih memberikan pendampingan kepada pelapor sehingga nanti pelapor bisa menyampaikan lebih mendalam lagi dan kita akan cross check dengan saksi-saksi, ya. Hasil pemeriksaan kita masih sementara 3, namun kita masih dalami kembali, ya. Makanya nanti kita dengan melakukan kita kan masih melakukan pendampingan psikologi kepada korban. Ini PPA Satuan Reserse Polres Denpasar kita akan mendalami itu. Dan yang kita menjaga bagaimana korban ini bisa tidak ada tekanan dan sebagainya. Ada sedikit beberapa perubahan, namun ini makanya kita masih dalami dan kita masih melakukan pendampingan secara psikologi. Nanti kita akan sampai MS 64 tahun. Perlu kami sampaikan bahwa kejadian ini itu terjadi di daerah Denpasar Selatan. Rekan-rekan, dapat kami sampaikan bahwa kronologis kejadian bahwa pelaku ini inisial MS ini telah melakukan aksi bejatnya ini, yaitu tindak pidana pencabulan dan atau persetubuhan anak ini dilakukan mulai tahun 2019. Mulai tahun 2019 sampai dengan bulan April tahun 2023. Jadi sudah hampir 4 tahun. Kemudian pertama di tahun 2019 ini, sekitar 2019, sewaktu yang bersangkutan masih di sekolah dasar, sampai di tahun 2023 di sekira bulan April, ya. Kemudian kami sampaikan bahwa pelaku ini dan korban serta orang tua korban ini saling mengenal. Kemudian dari hasil laporan, kemudian kita melakukan pemeriksaan saksi, kemudian kita lakukan pendalaman khususnya kepada korban, bahwa memang betul setelah kita lakukan cross check dan saksi bahwa yang bersangkutan melakukan hal tersebut dan dapat kita amankan ciri-ciri pelaku, kemudian kita amankan pelaku dan sekarang akan bertanggungjawabkan apa yang telah menjadi pidana yang telah dilakukan oleh dia. Akibat perbuatannya itu, pelaku dikenakan pasal 817, pasal 76D, dan atau pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 817, pasal 76D, dan atau pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda 5 miliar. Kertanegara Bali Pos.